happy banget karena Indonesia baru saja menang di laga melawan Arab Saudi dengan skor 2-0. Nilai plus gue berikan kepada Sintayong, tetapi dengan berani menaruh Marcelino free roll melawan Arab itu jauh-jauh lebih jenius. Marcelino mungkin icing on the cake-nya ya, kalau bisa dibilang yang membuat kesempurnaan. Apakah emang tadi Sintayong harus menaruh satu pemain free roll ya? Tadi gue melihatnya Arhan ya, setelah Marcelino keluar menit 80, Arhan masuk. Walaupun Arhan bingung ya, tadi main di mana? Iya, Arhan bingung. Hai teman Nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella Siserina, Mas Sabto Haryo dan juga Labib Sada. Happy banget di hari ini nih. Happy banget karena Indonesia. Yeay. Kita happy banget karena Indonesia baru saja menang di laga melawan Arab Saudi dengan skor 2-0. Yeay. Jadi ini pasti kita hari ini full senyum ya. Yes, pasti. Full Jelas. senyum karena Indonesia otomatis naik ke peringkat ketiga sementara ya. Karena kita sambil menunggu juga bagaimana hasil dari Australia melawan Bahrain. Yep. Hopefully mereka hasilnya bisa seri ya. Ya. Paling ideal seri. Paling ideal seri. Seri. Jadi sekarang kita punya 6 poin teman-teman semua dan ini kita akan review sedikit-sedikit ya dari pertandingan di laga Indonesia melawan Arab Saudi tadi. Tadi di pemilihan starting 11 oleh Coach Sin ada 3 perbedaan ya dibanding pada saat Indonesia melawan Jepang. Salah satunya ada Marceng atau Marcelino yang berhasil menjadi man of the match dan mencetak 2 gol. Jadi 2 gol itu dua-duanya dari Marceng. Ini kenapa dia dipilih menurut Mas Sabto dan Labib dan terbukti memang outputnya begitu bagus? Apakah memang karena kecepatannya? Ini lagi ya, pilihan STY yang terjustifikasi ya. Kalau kita bicara kan kadang-kadang ini ngapain sih berubah lagi. Tapi yang selalu gue bilang, STY selalu punya jawaban, selalu bisa mempertanggungjawabkan jawabannya. Dan kali ini memang terbukti pilihannya tepat. Pengganti Kevin Dix juga di kanan, Sandy Walsh Oke. tampil luar biasa, komposisi backnya juga tampil fantastis. Marcelino mungkin icing on the cake-nya ya, kalau bisa dibilang yang membuat kesempurnaan. Kalau kita bicara permainan, semuanya menurut gue tampil luar biasa. Satu tim, as a team, overall tampil luar biasa. Sepakat. Dan kalau kita melihat pemain yang paling menonjol, kayaknya susah ya. Karena bilang Rizky Ridho bagus juga, Martin Solid Park, rock. Jai tampil juga begitu luar biasa, Ivar Jenner sebagai gelandang bertahan, Tom Hai, depannya juga Ragnar Strike dan juga Marcelino. Kenapa pilihannya jatuh ke Marcelino? Karena lawannya memang Arab Saudi. Kalau kita lawannya mungkin kemarin Jepang, kurang cocok kalau yang dimainin Marcelino. Dia mau main gayanya dengan Marcelino, nggak akan mempan lawan Jepang. Dan STY tahu betul, makanya yang dipakai, yang punya kecepatan lebih, Jakob Sayuri kemarin dimainkan, itu adalah pilihan yang tepat. Walaupun memang eksekusinya yang kurang sempurna. Dan kita banyak belajar lah dari pertandingan lawan Jepang. Yang selalu gue bilang, komposisi, starting line up, skema, itu hanya di atas kertas. Tapi implementasi di lapangan yang menjadi apa yang membedakan kita bisa menang apa enggak. Kemarin kita bicara lawan Jepang dihajar 4-0, ya bisa dibilang calculated loss ya, Jepang jauh lah dari sisi permainan. Cuman kita punya peluang, kita punya cukup banyak peluang yang harusnya kita bisa mencetak gol. Dan itu akhirnya bisa menjadi sempurna ketika kita implementasikan melawan Arab Saudi. Jarak antar pemain nggak terlalu jauh. Betul. Kita lihat bagaimana opsi dari para wings ketika harus melakukan umpan. Ada banyak pemain yang ada di dalam kotak penalti, kalau nggak yang menuju kotak penalti. Jadi ada opsi ketika ada pemain yang harus cutback. Kemarin berapa kali? Jakob kosong, ngoper bingung, nggak ada orang. Betul. Dix ngumpan, Ke Rafael nggak dapet. Rafael nggak nyampe. Berapa kali Ragnar lepas, mau ngumpan, nggak ada juga. Tapi tadi lawan Arab Saudi, terlihat betul opsi-opsi tersebut. Gol pertama muncul dari Marcelino, kematangan dia semakin terlihat. Betul. Orang mungkin kalau bukan dia akan nembak langsung dan akan terbentur juga dengan pemain bertahan. Tapi Penetrasi langsung. ada penetrasi, ada decoy dan dia tembak. Gol kedua chip, waduh luar biasa banget. Jadi ya kita lihat skema nggak harus berubah kok. Tapi gimana lo bisa manfaatin skema lo itu dengan implementasi di lapangan dan eksekusinya. Hari ini eksekusi kita luar biasa. Defense, progression ke depan, mengisi pemain dalam kotak penalti, dan juga eksekusi menjadi golnya. Yap.
Kalau gue sih nambahin dari Mas Sabtu sedikit, yang menarik adalah ketika memang betul gaya bermain Marcelino ini paling pas ketika melawan Arab Saudi yang coba bermain high pressing, tetapi kita nggak ngeliat tuh high pressing ala Hervé Renard yang pernah terkenal di tahun 2022 kemarin di Piala Dunia. Tapi tadi ketika melawan Arab Saudi, Marcelino yang ditempatkan sebagai free roll tampil bebas berdansa di atas lapangan, bagaimana penetrasinya, umpan-umpan kuncinya juga tepat, hampir semuanya tepat. Marcelino bisa berbagi posisi, berbagi peran dengan teman-temannya yang lain, dan 2 gol dari Marcelino itu puzzle-nya aja udah tuh. Puzzle-nya melengkapi bagaimana kedikdayaan seorang Marcelino. Gue ngelihat bagaimana ada adjustment. Betul, ketika melawan Jepang kita kan bermain lebih low block ya. Melawannya Jepang jelas Very very low. low, very low. Itu kita nggak ada pilihan lain. Secara peringkat, secara permainan kita udah kalah. Pasti kalah melawan Jepang. Tapi kan bisa kalahnya 1-0, 2-0, 3-0. Ternyata kalahnya memang 4-0. Tetapi harapan main bagus ketika lawan Jepang di 15 menit. Gue lihat ketika satu peluang dari Orat Mangun hingga peluangnya Kevin Dix ada umpan ke Rafael nggak dapet. Gua rasa kita punya peluang di grup ini. Dan terjadi di lawan Arab. Bagaimana kita yang dalam tekanan, terutama Sintayong, dia under pressure pasti di laga kali ini. Banyak udah cibiran apapun datang ke telinga kanan dari Sintayong, tapi dia dengan tenang. Pergantian pemain teknikal ya, bagaimana Kevin Dix right wing back digantikan sama Sandy Walsh. Sandy Walsh tadi bermain cukup baik, cukup baik dalam artian dia tahu kapan harus maju menyerang, overlap, kapan ikut bantu pertahanan. Itu nilai plus buat seorang Sandy Walsh dulu. Terus juga bagaimana akhirnya baliknya El Metronom Ivar Jenner setelah dapat hukuman kartu. Itu menurut gua hal yang cukup baik. Nathan Choaon oke, kemarin pas Piala Asia U23 sempat ditaruh sebagai DMF, cukup works. Tapi kan level Piala Asia U23 dengan kualifikasi Piala Dunia jelas berbeda. Yang ternyata kemarin Nathan Choaon nggak begitu optimal ketika menjaga katalisator lini tengah dari Indonesia. Jadi menurut gua nilai plus gue berikan kepada Sintayong, tetapi dengan berani menaruh Marcelino free roll melawan Arab itu jauh-jauh lebih jenius. Sangat luar biasa. Cerdas permainan Indonesia malam hari ini. Apalagi memang di laga sebelumnya pada saat Indonesia melawan Jepang, ini kan Marcing ini sebenarnya sempat dikritik ya, katanya dia tuh salah satu pemain yang nggak punya visi. Nah, nampaknya ini di laga melawan Arab Saudi langsung dipatahkan ya sama Marcelino. Nggak punya visi, bahkan di laga melawan Irak ya. Iya. Itu menjadi salah satu puncak dari cibiran sebagian publik ya terhadap dia, menyatakan ini pemain ngapain sih buang-buang peluang. Tapi untuk lo membedakan menjadi pemain bagus dan tidak adalah decision making lo. Lo berani sebagai orang terdepan, lo pasti diharapkan untuk bisa menembak, diharapkan untuk bisa mencetak gol. Cuman kadang-kadang positioning kan yang membuat sulit untuk melakukan itu. Tapi dia berani, dia ngambil keputusan, dia goyang, dia tembak. Tapi nggak selalu sempurna. Lalu di laga melawan Jepang, ya susah juga. Siapapun yang mau diturunin, nggak akan bisa worse ketika memang Jepangnya tampil luar biasa. Bahkan mereka nggak main di 100% bahkan ya. Yes. Mereka main di 40-60% lah Jepang main. Tapi udah terlalu jumawa di hadapan kita gitu. Jadi kita memang sulit untuk bisa meladeni Jepang. Termasuk permainan dari Marcelino yang susah untuk keluar. Karena ketika tadi saya bilang, dia dimainkan sejak start, di laga melawan Jepang pun nggak akan berfungsi juga. Karena Jepang, lu mau ngeladenin mereka dengan one on one, ya Jepang tahu gimana jaga pemain, jarak antar pemain rapi, jarak 1 meter, nggak pernah sekali ambil, itu kan akan sulit. Sementara Arab masih berapa kali melakukan itu kekuatan utama Marcelino kan, untuk bisa melakukan one on one, kapan dia berhenti, dia tahu kapan ditabrak, dapat pelanggaran. Dan berapa kali kita mendapatkan pelanggaran dari pergerakan dari Marcelino. Jadi ya, itu menjadi jawaban Marcelino, bahwa menit tampil minim, ketika dikonversi ke timnas, ternyata nggak melulu lu nggak bisa bakal bermain bagus. Dia terbukti nggak bermain sekarang, tapi dia membuktikan ketika di lapangan dia bisa execute game plan dari Sintayong. Ketika main di Denze, dia bukan starter juga kok. Bukan dia cedera. Tapi Dikit ada sekali, lah minute ada play. mainnya, tapi sedikit sekali menit tampilnya dibandingkan harapan dia main di Eropa. Tapi ketika main di timnas, works aja gitu. Dia punya chemistry yang cukup bagus, yang terbangun di antara pemain-pemain yang sudah ada. Dia dipercaya betul sama Sintayong dari usianya masih 17 tahun. Jadi ya, kita melihat pemain yang memang sudah matang bersama Sintayong, dan dia tahu betul bagaimana untuk execute game plan Sintayong. Dan ketika kita bicara level Asia, memang
kita butuh 5 pertandingan dulu nih untuk bisa memetik hasilnya. Di 5 pertandingan kita cuma dapat 3 poin, tapi gue bilang selalu ada progression, selalu ada kesempatan untuk mencetak gol dibandingkan lawan Arab, lawan Australia. Peluang kita paling banyak kan ketika melawan China. China dan juga melawan Jepang Bahrain. justru. Iya. Kita dapat peluang banyak, tapi balik lagi eksekusi Iya. dan juga implementasi di lapangan yang belum sempurna. Sekarang kita sudah mulai memetik hasilnya dan gue rasa ini akan menjadi game plan yang sempurna untuk melanjutkan tren itu ya. Ya kecuali lawan Jepang yang mungkin agak sulit, tapi lawan tim yang lain, Australia, kita jadi punya peluang nih untuk bisa paling tidak mencuri poin ketika kita bertandang ke sana. Dan 2 game yang wajib dimenangi, 1 udah lewat, tinggal 2 lagi lawan Bahrain dan juga lawan Cina Jakarta. Semoga kita bisa kembali dapat 3 poin karena ini at this point emang udah harus ya. Iya. Dengan Sabtu dan Labib udah harus dapat 3 poin, kita harus selalu menang. Oke, kalau kita lihat lini depan tadi itu fluid banget kan pergerakan-pergerakan betul. Marcelino, Orotmangun dan juga Rafael Strike. Apakah ini akan menjadi trio andalan buat lini depan di laga-laga ke depan ya? Kalau dari gue sih, ini bisa menjadi salah satu opsi terbaik. Oke. Fluid banget memang harus gua akuin Orotmangun, Rafael dan Marcelino, tetapi kita juga harus ingat lawan yang dihadapi itu siapa. Harus pasti ada adjustment. Yes. Gue sepakat tadi Mas Sabto bilang bahwa lawan Jepang kita nggak bisa pakai Marcelino, lebih baik pakai Yakob. Itu terbukti. Iya. Gimana kita bisa pakai Orotmangun. Jadi gua lihat mungkin ketika melawan China atau Bahrain, Tridente, kalau bahasa Italia Tridente ya. Asik. Trio lini depan Trisula. Trisula ini, lini depan ini bisa digunakan kembali, tetapi kita harus ingat di bench kita juga masih punya Witan Sulaiman, masih punya Yakob Sayuri, juga punya center forward masih ada bergantian Hoki Caraka, Ramadan Sananta yang bergantian masuk ke line up. Jadi menurut gua tetap semua mendapatkan kesempatan bermain, apalagi kita juga ada Eliano Renders yang juga digadang-gadang juga bisa menjadi salah satu winger forward next buat Indonesia. Itu juga ditunggu banget tuh. Ditunggu banget, baru main 45 menit ya lawan Bahrain, Yep. tadi juga masuk line up tapi belum sempat main. Betul. Lagi-lagi ada Arhan ternyata yang bermain free roll juga. Iya. Apakah emang tadi Sintayong harus menaruh satu pemain free roll ya? Tadi gue melihatnya Arhan ya, setelah Marcelino keluar di menit 80, Arhan masuk. Walaupun Arhan bingung ya, tadi main di mana? Iya, Arhan bingung. Arhan cuma tugasnya tadi press Iya, aja. pokoknya Main. press, lari. Tapi itu bagian dari Iya. instruksinya Sintayong, harus kita apresiasi. Tapi bicara 3 pemain tadi, ini opsi terbaik yang dimiliki oleh Sintayong saat ini. Akhirnya ketemu setelah adanya bisa dibilang 5 pertandingan kita di ospek di round 3 lawan jagoan-jagoan Asia. Tapi Sintayong belajar, Sintayong mau melakukan approach yang lebih baik lagi dan terbukti di laga lawan Arab Saudi tadi ternyata ini laga Tridente terbaik. Mungkin nanti next kan setelah ini kita menghadapi Australia dan juga Bahrain ya. Bahrain. Dan mungkin lawan Bahrain bisa dipakai lagi, mungkin lawan Cina akan ada lawan Australia akan ada sedikit perubahan. Iya. Perlu tetap memiliki the winning team dalam tanda kutip, tetapi kita juga punya opsi-opsi lainnya untuk digunakan di laga-laga melawan tim yang memiliki agresivitas mungkin juga kualitas di atas Indonesia. Jadi memang walaupun trio lini depan ini bisa menjadi andalan, tapi lagi-lagi harus kita sesuaikan dengan lawannya Betul, ya. harus Tergantung kebutuhan Betul, berarti. harus ada adjustment. Oke, tadi kalau kita lihat juga bagaimana El Preman, Ih, andalan gue, Bang Justin. Bang Justin, bukan Bieber ya. Justin ini Hubner atau Hubner. Ini kan dia dapat kartu kuning karena menjegal pemain dari Arab gitu ya. Dan ada beberapa pemain lainnya juga, Nathan, Ivar dan juga Ragnar sama-sama dapat kartu kuning. Apakah mereka ini terkena pancingan dari Cywar dari pemain Arab, atau ini sebenarnya salah satu bagian dari tactical foul? Yang kartu kuning pertama ya memang harus dilakukan. Harus dilakukan. Bahkan nyaris kartu merah. Cuman anehnya biasa di momen itu either lu nggak dapat kartu kalau VAR ya, atau lu kartu merah. Iya, itu. Tapi kok kuning? Agak aneh juga Agak sebetulnya. Possible red card, tapi either itu red card atau sama sekali enggak. Ini malah tapi kuning di lu tengah-tengah. dapat kuning. Itu something yang gue nggak pernah lihat sih Something sebelumnya. wrong itu dari wasit. Walaupun gimana. Tapi sepanjang permainan bagus. oke. Ya jadi itu memang harus dilakukan. Walaupun intentionsnya memang bukan untuk mencederai, untuk ngebuang bola, tapi kepala pemain Arab masuk sehingga kena studs-nya gitu. Sementara yang selebihnya mungkin kartu kuning yang menurut gua sayang sih sebetulnya ya. Karena kita sudah unggul 2-0, kita terpancing oleh gaya main Arab yang memang nyebelin terakhir-terakhir. Jatuh mulu. Udah berjatuhan Yang tuh satu mereka. Ragnar
mau ngangkat pemainnya udah dapat kartu kuning. Lalu Ivar juga. si Ivar juga mendapatkan kartu kuning karena emosi yang Kayaknya dia udah pada luapkan gregetan ke ya pas wasit. momen-momen itu Iya, ya. padahal kita sudah unggul, sudah masuk masa-masa akhir. Hubner yang sayang sekali lagi-lagi dapat harus kartu sehingga dia harus menepi. Sudah pasti menepi di pertandingan melawan Australia berarti. Pasti. Tapi ya harapannya Hilgard sudah balik, Yap. Kevin Dix sudah bisa balik, jadi ada substitutions yang kayaknya bisa nih untuk mengisi posisi El Preman. Mungkin ada yang menggantikan lain nih, Preman juga tapi mungkin bukan dalam bentuk Justin Hubner. Yang mungkin akan absen lagi kalau saya hitung ada 2 pemain, ada 2 kartu si Ragnar. Ragnar mah udah nggak main. Ragnar udah pasti juga nggak main karena ini menjadi kartu kuning keduanya. Iya. Aduh. Ivar baru balik udah kartu kuning lagi. Berarti Ivar trio sudah lini satu. depannya Satu hilang, Satu hilang tapi nih. kan mungkin oleh Dibahas loh ya Oh, kemarin. Udah ada yang soalnya udah ada yang naik golf cart nonton nih kemarin. Udah ada yang salaman. Udah Iya, salaman oleh nih. Gunnar Solskjaer kan? Iya, bukan Norwegia tuh. Wow, oleh Gunnar Jadi Solskjaer. masih ada beberapa opsi lain lah. Ya, walaupun nih harus kita akui Hubner termasuk salah satu kehilangan, lalu Ragnar juga. Tapi enaknya sekarang kita punya pemain-pemain yang bisa substitute mereka. Yap. Kalau dari gue sih memang ada beberapa yang menurut gue kartu kuning yang tidak perlu. Iya, Iya, Kartu yang mana kuning- tuh? yang Kartu berbarengan kuning tadi ya belakang. Justin Hubner yang kedua kan itu sebenarnya lagi ngejegal quick free kick ya. Iya, iya. Itu sebenarnya nggak perlu. Ivar juga kepancing. Jadi apalagi Ragnar yang sebenarnya di kualifikasi round 3 ini nemuin tune-nya bersama tim nasional Indonesia 2 gol bersama Marcelino. Jadi menurut gua kehilangan nama-nama. Mudah-mudahan Ivar juga nggak hilang lagi ya. Karena kita langsung goyang Ivar nggak ada lawan Jepang. Iya. Kita diberi-beri ya menurut gua kedepannya ini bisa jadi pelajaran bahwa tidak perlu melakukan atau mendapatkan kartu kuning yang tidak perlu kecuali ada tactical foul atau mungkin yang benar-benar harus dilakukan ya seperti Justin Hubner yang pelanggaran Ya kartu kuningnya Arab tadi taktikal semua. tactical foul Emang memang harus mereka harus dia lakukan. menjegal Marcel. Ya, Marcel keras banget sih itu. Harus menjegar Strike, harus menjaga Ragnar. Emang itu harus, kalau enggak emang posisi berbahaya. Betul. Sementara tadi kita in the heat of the moment gitu, sayangnya ya ternyata kan kalau ujung-ujungnya harus menepi seperti Hubner, seperti Ragnar sih ya disayangkan sih. Apalagi yang harus diingat penggantinya juga bukan nama-nama ece-ece, nama-nama kayak Hubner udah ditunggu sama Messi Hilgers, sudah ditunggu sama Kevin Dix, Orat Mangun udah ditunggu Witan sama Yakub Sayuri. Oleh, jangan lupa. Jangan Weh. lupa Oleh. Oleh. Oleh tuh lebih ke Rafael seperti ya. Tapi ya semoga nggak ada lagi kartu kuning ke depannya yang nggak perlu. Itu yang paling Semoga penting. ya. Semoga dan juga kartu merah ya, semoga ya juga. Semoga juga pemain kita tidak terpancing emosi atau saywar-saywar Walaupun lagi. dari awal udah tahu nih pemain Arab nomor 5 Ali Abdullah ini terkenal provokator dan Dan destroyer. kita nggak terpancing tadi ya, Iya, sama sekali nggak di terpancing. awal-awal. Dia bahkan nggak mancing pemain Indonesia, malah dia yang kepancing. Beberapa kali pemain Arab memang sebenarnya dari awal udah minta penalti mulu tuh. Iya. Udah minta Dan penalti. kalau kita lihat sebenarnya di pertandingan lawan Arab Saudi ini, kalau aku boleh sotoy, kayak mereka tuh kelihatan fokus semuanya sampai akhir. Kadang kan kayak di babak kedua, apalagi menit 70 ke atas, biasanya udah lebih apa ya, kayak udah Main kotor. gak fokus Iya, gitu. Ini iya. nih fokus banget sampai menit akhir loh. Itu 2 hal yang gua tekankan untuk timnas adalah fokus. Lalu kan, Mm. gol Bahrain, Iya, betul. gol lawan Arab Saudi di sana, menit ke-45, 45 sekian, iya. udah mau istirahat, terjadi sebuah peluang dan akhirnya gol. Gol Bahrain pertama, pelanggaran yang tidak perlu, hilang lagi fokus. Gol Bahrain kedua, hilang lagi fokus. Lalu lawan China, hilang fokus ketika harus buang bola apa enggak, direbut pemain China. Lalu posisi yang jauh, Hilgers tidak fokus juga, akhirnya ada umpan terobosan. Lawan Jepang, Itses, Martin Pas, 2 pemain terbaik kita yang standarnya segini Iya. aja bisa nggak fokus dan Blunder akhirnya ya. kehilangan momentum, blunder dan tercipta beberapa gol. Yakub Sayuri kehilangan fokus juga, salah antisipasi, gerebut gol Minamino. Iya. Itu kan bukti bahwa fokus adalah hal yang terpenting dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Fokus satu, mereka betul-betul fokus di semua aspek permainan. Yep. Defense yang luar biasa karena fokus itu yang begitu tinggi. Arab Saudi dapat berapa corner? Yep. Karena kita fokus, kebuang, semuanya kebuang, nggak ada yang tercipta. Arab Saudi bagusnya adalah crossing. Fokus dalam menjaga pemain agar tidak memberikan end passing. Pemain Arab Saudi jangan sampai melakukan crossing nih. Dijaga double team, di kiri Verdong,
Hapner bantuin di kanan, Sandy Walsh. Sandi, Ivar bantuin. Jadi nggak ada crossing sempurna ke dalam Iya. kotak penalti. Itu karena fokus. Fokus terakhir, jelas implementasi di depan. Ketika lo menyerang, jaraknya jangan kejauhan. Pemain second line harus ada di lokasi ketika umpan itu mau datang. Sehingga tadi saya bilang memberikan opsi berbeda untuk dioper. Dan eksekusinya pun fokus Marcelino yang luar biasa. Jadi memang fokus dan juga implementasi di atas lapangan. Itu yang menjadi kekuatan utama kita. Dan kita bisa melakukannya selama 90 menit tadi Roland bilang. Finally. Kalau gue sih nambahin, selain fokus itu, akhirnya kita tahu efisiensi dan efektivitas akhirnya oke ya. Kita tadi dapat 6 shoot on target, di mana 2-nya menjadi gol. Iya. Sebelum laga melawan Arab, kita itu punya hampir 18 shoot on target dalam 5 pertandingan. Tetapi gol cuma 4, yang artinya efisiensi gol kita cuma 22%. Kita kan ternyata kan kita menjawab anomali keraguan orang-orang kalau kita tuh inferior. Tapi kita bisa memberikan perlawanan. Tadi Mas Sabtu juga bilang kita banyak peluang lawan China ya, Ya. walaupun cuma 1 gol. Iya. Betul. Saya mencatat bagaimana dalam statistik tersebut, kita banyak peluang yang sangat emas, sangat bagus. Tadi ketika fokus mendapatkan peluang, 2 kali cutback, dua-duanya akhirnya menjadi gol. Ada 2 cutback, Ronald Mangun di gol pertama dan Kelvin Verdong di gol kedua. Walaupun yang gol kedua nggak langsung cutback ya, karena sempat ada blok. Tapi itu kan berawal dari fokus dan juga support system. Akhirnya itu efektivitas dan efisiensi terjaga. Semoga harapannya setelah laga melawan Arab, efisiensi dan efektivitas lini depan Indonesia yang selama ini menjadi PR bisa teratasi oleh Sintayong. Amin. Amin. Ini kan kita tahu bagaimana Pak Erick Thohir katanya mau melakukan evaluasi besar-besaran buat Coach Sintayong ya setelah laga melawan Arab Saudi. Ini apakah evaluasinya akan jadi full senyum atau pastinya tetap ada PR-PR lainnya nih kira-kira? Karena kita lihat juga ya pada saat melawan Jepang tim talknya Pak Ete kan kayak this is fully my responsibility. Ini gimana melihat ini? Ya kombinasi antara mungkin di awal gue sempet agak sedikit kenapa momentumnya pas kalah lawan Jepang ya? Bukan ketika kalah lawan China yang secara logika sebetulnya ya kita nggak boleh kalah lawan China, mungkin yang lebih masuk akal itu dibandingkan kalah lawan Jepang. Ya what do you expect? Masa lo expect-nya menang? Ini tim pernah ngalahin Jerman Spanyol ya. Sehingga lo memberikan tim talk seperti itu. Cuman ya ketika itu memberikan impact yang luar biasa bagi permainan seluruh pemain, ya kita tetap harus berikan kredit kehadiran Pak Erick Thohir dalam ruang ganti setelah every game. Itu kan dilakukan Pak Erick Thohir. Are you still with me? Yang penting kan itu. Lu masih percaya dengan project ini? Kalau percaya, ayo kita bersama-sama. Dan itu mungkin kata kuncinya ya. Sekarang berikan STY full support. Dia pelatih kita sekarang kok. Dia adalah seorang pelatih yang selama 4 tahun sudah membuktikan apapun yang sudah kita catat, sejarah semua yang kita catat yang sebelumnya tidak pernah dicatat oleh pelatih manapun yang pernah kita punya di level senior, akhirnya bisa deliver sama Sintayong. Setiap bulan datang pemain baru, lo kan butuh chemistry untuk membentuk tim ini. Itu kan harus kita sadari juga. Kalau yang datang Mbappe, yang datang Haaland, ya mungkin single-handedly bisa mengubah permainan. Ngubah hasil. Tapi kan ini yang datang pemain belakang, yang datang pemain belakang lagi, yang butuh chemistry untuk bisa menjadikan tim ini solid gitu. Mereka kan bukan game changer. Yang datang bukan tipe-tipe pemain seperti itu. Kasih dong kesempatan buat Sintayong untuk meramu strateginya. Dan itu butuh 5 pertandingan untuk bisa menjadikan tim ini solid, akhirnya untuk bisa memetik kemenangan. Ya memang itu yang harus ditempuh. Dan kita sebagai fans, apalagi kita sebagai orang yang suaranya didengar juga oleh publik, ya harusnya kita memberikan narasi-narasi yang positif lah. Betul, sepakat. Selama pelatihnya ini, ya kita dukung, full support terhadap pelatih ini. Perkara nanti dia nggak lolos, perkara nanti kita kalah, ya itu menjadi tanggung jawab Sintayong setelah target itu selesai gitu. Tapi jangan di tengah jalan justru diributkan dengan isu tim ini pecah lah, strategi Sintayong salah melulu. Yang paling tahu kan Sintayong untuk meramu pemain, dan setiap komposisi starting 11 yang dimainkan pasti kan lewat pemikiran yang matang, pemikiran yang bukan tanpa pemikiran yang dalam, pemikiran yang luas lah ya. Dia tuh untuk menentukan starting 11, untuk menentukan skema yang bermain seperti apa. Jadi ya kita sebagai pemain ya full support.
apa yang dikatakan Pak Erik, dia akan minta pemainnya untuk berada dalam satu kapal untuk men-trust this project. Ya kita hormati itu. Kita juga sebagai elemen dari setiap negara, ya kita harus dukung itu juga loh. Kita bela tim ini secara utuh. Udah sebijak dan senetral ini masih dibilang buzzer loh kadang. Aduh. 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 Padahal kan hanya berkomentar secara Positif, netral dan iya, positif positif, ya, tapi betul. suka dibilang buzzer loh. Apa kamu yang buzzer tuh ya? Bukan, aku bukan. Tapi gimana, Bib? Iya, kalau bicara apa yang terjadi sama setelah kekalahan lawan Jepang itu kan sebenarnya lawan Jepang tuh kekalahan yang memang sudah diprediksi ya banyak pihak. Calculated loss. Ya, calculated loss. Jadi ya udahlah, maksudnya nggak usah terlalu kita melawan Jepang tuh kekalahan yang menjadi aib gitu. Kekalahan 4-0. Ini Jepang tuh udah 7 kali loh berturut-turut masuk Piala Dunia. Di Piala Asia juga kita udah Juara tahu mulu. bagaimana prestasinya. Dia cuma nggak juara itu, nggak banyak juara tuh di AFF-nya Asia Timur tuh. Iya, iya. Dia di IAFF tuh dia cuma juara 1 kali seingat gua. Jadi menurut gua ya udahlah lawan Jepang anggap aja kita suatu kekalahan. Memang Jepang pun saat ini hampir sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi kita fokusnya melawan tim selain Jepang. Kita kan masih ada 4 tim lain yang masih bisa kita hadapi. Apalagi Dengan kekuatan seimbang. dengan kekuatan yang lumayan seimbang walaupun ranking jauh, agak jauh ya. Apalagi satu lagi, kita banyak main di GBK. Kita masih punya 2 kali lagi loh main di GBK melawan Cina dan Bahrain. Yang dimana disitulah kita harus menang buat menjaga asa lolos ke round ketiga. Dan syukur-syukur bisa curi poin di Melbourne. Aduh, itu sih amin banget ya. Amin banget. Jadi Amin. Sapu bersih. Kita sebenarnya live dari Melbourne ya. Live Oh, iya. dari Live, Melbourne live, bersama Nalar TV untuk Tiki iya, Taka. sebenarnya sih kemenangan malam hari ini tuh bukan hanya kemenangan untuk menjaga posisi Indonesia, tetapi kemenangan yang bisa membalikan lagi psikologis mental kita bounce back lagi untuk menghadapi 4 laga tersisa. Itu sih. Dan semoga dengan modal kemenangan saat melawan Arab Saudi ini juga bisa menjadi boost mental Oh, buat jelas. pemain-pemain Iya, timnas kita jelas, dan ya. tentunya kita sebagai supporter juga. Yes. Nah, dengan berada kita di posisi ketiga klasemen sementara ya, Sementara. dengan catatan kita masih menunggu Australia dan Bahrain juga. Dan kedepannya akan seperti apa? Karena ada kemungkinan yang tadi kita udah bahas masih ditambah sama oleh Romani di laga berikutnya. Apakah kita masih harapannya masih terbuka lebar? Nampaknya masih ya, Mas Sabto dan Ya. Labib, Ya, gimana? just. Untuk Iya, berada di posisi sesuai target dulu deh, seenggaknya. Ya kalau Ole mungkin dimainkan sebagai CF bisa dengan mendorong ke kiri si Rafael. Dan berapa Ya. kali Rafael pun memainkan posisi itu dan cukup oke juga dia dalam mendelay bola, menunggu teman-temannya naik, semua atribut yang dimiliki Rafael tetap bisa dimanfaatkan Yes. dengan kehadiran Ole. Ya mungkin nanti kalau Ragnar balik setelah dia menjalani hukuman, ya bisa jadi nanti Ole di posisi itu Ragnar tetap ke kiri, bisa Ya. juga. Ya. Artinya kan semakin banyak opsi. Kita kan tidak pernah ribut di lini belakang karena opsinya banyak. Iya. Ya kan? Betul. Opsinya Banyak terus banget, terus bagus-bagus. Justin bagus-bagus. Upton absen besok udah ada ganti. Iya. Elkan siapa itu Elkan? Hey. Maksudnya kan ternyata loh nggak ada pemain, Jordi Amat nggak pernah dimainin, nggak ada yang ribut juga. Iya. Eliano nggak dimainin, orang udah lupa kali gara-gara kemenangan ini gitu. Iya, betul. bener-bener. Kemarin kan Sebelumnya kayaknya kan kenapa Eliano nggak isunya dimainin? Eliano Buru-buru. ini- Harusnya tapi nggak Eliano yang main. Dan dimainin. tadi Iya. senyum-senyum Eliano ikut nyanyi gitu kan. Iya. See, nothing's wrong with the team gitu. Yes, Maksudnya betul. jangan munculkan narasi-narasi yang justru membelah tim kita. Fokus, dukung. Masuknya Ole ya jelas sebagai edition yang tadi gue bilang lini belakang tuh mewah seperti itu, enak gitu untuk kita bongkar terus. Ya. Lini depan kok itu-itu aja, ya karena pilihannya memang nggak banyak. Nggak banyak. Pilihannya tuh nggak bisa dikutak-kutik oleh STY dengan terlalu radikal gitu. Iya. Yang paling bisa diganti ya cuma satu. Ya entah Witan, ya entah Marcelino, ya entah itu Yakob Sayuri, Malik Rizaldi. Bisa. Banyak yang bisa diganti tapi cuma di satu posisi gitu loh. Sementara kalau nanti hadir Ole, ya dia bisa menggantikan posisinya si Rafael sebagai central forward. Lalu Rafaelnya mungkin digeser ke kiri. Ya masih makin banyak pemain yang datang, yang selama ini kita butuhkan tentunya di lini depan, itu kan semakin memberikan kita asa yang lebih ya untuk Betul. bisa melaju. Ya kalau bicara pemain-pemain diaspora yang akhirnya pulang kembali ke tim nasional kan memang Sintayong kan kalau dilihat track recordnya
dalam tanda kutip cenderung banyak mendatangkan pemain yang bermain di lini pertahanan dulu atau enggak di wingback gitu. Mungkin sekarang kalau gue lihat Sintayong udah cukup nih, udah punya tim 1, tim 2, tim 3 hampir di setiap lini, di lini pertahanan atau di wingback. Mungkin sekarang dia pelan-pelan pengen naik ke depan gitu. Kehadiran oleh Romani juga menurut gue ini salah satu nama yang luar biasa ya di Eredivisie. Dia kan namanya berkibar ketika membela FC Emmen di 2 tahun yang lalu. Waktu itu di 12 gol dalam satu musim hingga akhirnya FC Utrecht ngambil oleh Romani, walaupun memang FC Utrecht kan di level yang berbeda juga ya, salah satu tim kuda hitam. Jadi menurut gua pengalaman dari Ole Romani ini bisa menawarkan sesuatu untuk lini depan Indonesia. Apalagi kayak tadi Mas Sabtu bilang, Rafael bisa bermain di wing. Itu adalah posisi naturalnya Iya, Rafael bahkan. awalnya. Jadi memang Rafael bilang ketika bermain sejak di ADO Den Haag, dia bilang posisi naturalnya saya itu adalah sebenarnya winger forward. Tetapi ketika bersama Sintayong, dia lebih banyak menjadi center forward yang bisa bermain wide. Gua harapannya adalah ketika nanti adanya Ole Romani di timnas Indonesia akan menambah daya gedor timnas Indonesia, siapapun yang akan bermain di 3 depan atau trisula depan dari tim nasional Indonesia. Ya pasti kita dukung terus ya. Pasti, Semoga pasti Ole Romani dong, nanti pasti. official. Wah. Dan tentunya kalaupun ada tambahan-tambahan pemain lain, kita nantikan. Yes. Pasti, kita tunggu. Kita tunggu, kita kira Lamine apakah Yamal. Ya, Wah. enggak ya? enggak dong. Erling Haaland. Tunggu, Lamine Yamal turunan dari mana nih? Florian Wirtz. Aduh, Florian Wirtz dari mana di Sulawesi Utara? Neneknya lahir di mana? Nanti kita carilah garis keturunannya. Iya. Nah, kalau menurut teman-teman semua, gimana nih pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi? Kasih pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV, dan nantikan terus nih. Hari ini kita review Yes. bagaimana pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Soon pasti kita akan kembali memberikan rapor-rapor ya Mas Sabtu Yes. dan Lanir ya. Yap. Rapor pemain kita yang bermain abroad di klubnya masing-masing. Untuk itu saya Nola Sesrina, Mas Sabtu Haryo dan juga Labib Sadat pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.